Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Awan-awan tuku iwak bebe. Piye kabar ya? Semoga semuanya dalam kondisi sehat walafiat ya, sahabat frekuensi. Hari ini spesial. Kenapa? Karena kita ada di episode perdana podcast Balmond Surabaya. Apa sih podcast Balmond Surabaya itu? Podcast Balmond Surabaya adalah podcast yang kita siapkan untuk memberikan informasi terkini seputar Balmond Surabaya. Bisa berupa update kebijakan terbaru, kemudian tips pengurusan perizinan stasiun radio, dan lain sebagainya. Setiap episodenya kita punya tema yang berbeda dan insya Allah bermanfaat untuk sahabat frekuensi dimanapun. Nah, di episode perdana ini kita punya tema New Normal at Balmond Surabaya. Nah, seperti apa sih? Karena kita tahu ya, new normal itu kan orang-orang sudah mulai bekerja yang tadinya dari rumah, sekarang sudah mulai bekerja di kantor. Yang tadinya tokonya tutup, sekarang sudah mulai membuka toko, sudah mulai keluar rumah. Tentunya ada yang lain, yaitu yang kita garis bawahi adalah protokol kesehatan. Nah, seperti apa ya new normal at Balmond Surabaya? Itu dia yang akan kita kupas hari ini. Saya sudah siapkan 3 orang narasumber yang hadir di studio mininya Balmond Surabaya. Untuk yang pertama, Kepala Balmond Surabaya, saya sapa dulu ya. Selamat siang Bapak Sensi Lasgore. Siang Mbak Andi. Iya, beliau akan berbicara tentang general policy atau kebijakan umum at new normal di Balmond Surabaya. Seperti apa gitu ya, nanti beliau akan sampaikan ke kita. Selanjutnya saya punya Pak Hamzah. Selamat datang Pak Hamzah. Beliau adalah Head of Administration and Internal Affairs Balmond Surabaya. Oke. Yang ketiga saya punya pengendali frekuensi radio. Beliau adalah Mas Arya. Selamat datang Mas Arya. Ya, nanti Mas Arya itu akan berbicara tentang protokol dan tata kerja di lapangan. Seperti apa sih kalau pegawai Balmond Surabaya itu melaksanakan tugas di luar lapangan gitu ya. Nah, langsung saja nih, saya pengen sekali bertanya kepada Pak Sensi terkait gambaran umum kebijakan yang dilakukan oleh Balmond Surabaya di era new normal ini seperti apa? Monggo Pak Sensi. Ya, terima kasih Mbak Andin. Spektrum Guard, sahabat provinsi di mana saja berada, senang sekali kami mencoba untuk menyampaikan sedikit berkaitan dengan kebijakan Balmond Surabaya dalam rangka untuk melaksanakan di era new normal. Kebijakan tidak mungkin sangat sektoral di Balmond Surabaya, tetapi pasti merujuk kepada kebijakan yang diberikan oleh pimpinan institusi atau lembaga yang memiliki otoritas. Sebelum menyampaikan berkaitan dengan bagaimana kita melaksanakan aktivitas di era new normal, saya mencoba untuk mengutip kalimat Napoleon Hill bahwa tindakan merupakan kecerdasan sesungguhnya. Menurut hemat saya bahwa kalimat ini sangat tepat ketika kita mencoba untuk menjadi landasan atau inspirasi kita melaksanakan di era new normal. Karena yang diukur di era new normal adalah perilaku tindakan. Jadi ada pergeseran dari normal ke new normal. Jadi kalau new normal bukan berarti kita kembali ke normal. Itu kondisi yang sekarang kita hadapi. Di mana saja, oleh siapa saja, dan merupakan suatu tantangan baru. Di era new normal sebelumnya kita menghadapi suatu kondisi-kondisi yang mungkin tidak kita harapkan. Ketika bergulirnya isu COVID ini dengan diumumkan oleh Presiden dalam waktu di awal bulan Februari bahwa ada terpapar COVID. Pada saat itu orang menjadi bingung apa yang dimaksudkan dengan COVID itu. Jadi ada ketidakpastian pada saat itu. Ketika dalam kondisi ketidakpastian gitu, kapan ini berakhir dan terpaparnya ke siapa dan bagaimana untuk vaksin dan lain sebagainya, di situ muncul kondisi disruptif, kebingungan. Ini harus dilakukan apa gitu? Sekolah diliburkan. Pegawai-pegawai diminta untuk bekerja tidak harus di kantor. Perusahaan banyak karyawan harus diliburkan, bahkan sampai dihentikan. Dalam kondisi berjalan tidak ada pilihan gitu. Ada
sikap yang harus dilakukan oleh siapa saja di kondisi pandemi, yaitu bagaimana kita melakukan penyesuaian diri gitu. Sikap adaptif adalah sikap yang mungkin bisa mengurangi dan bahkan bisa menjadi pemenang ketika kita berhadapan dengan kondisi pandemi. Ketika kondisi kita mencoba menyesuaikan, makanya muncullah suatu kebijakan-kebijakan yang menjadikan suatu wadah yang sekarang kita namakan new normal, tatanan baru, tatanan kehidupan bagaimana kita melakukan hal dalam rangka untuk menyesuaikan diri dengan pandemi yang selama ini mungkin kita tidak tahu. Jadi jelas new normal merupakan suatu keniscayaan yang mungkin tidak kita harapkan, tetapi harus kita lakukan. Balmon Surabaya dengan jumlah 70-an orang dikali dengan kesekian orang dalam rumah, dalam keluarga, relatif bisa menjadi ratusan. Jadi sebagai pimpinan, Mbak Andin, saya sangat-sangat yakin perilaku hidup kita sebelum masih dalam kondisi normal itu menjadi referensi bagi saya bahwa kita yakin teman-teman Balmon Surabaya pasti cukup jauh lah terpaparnya. Kenapa? Lingkungan kita yang cukup sehat, perilaku hidup kita di kantor yang cukup baik, dan kita diyakinkan. Oleh karena itu, sejak awal, sejak isu virus ini mulai bergulir, kita berinisiasi gitu. Jadi melalui Pak Hamzah, ada perintah-perintah kecil yang coba kita lakukan pada saat itu. Belum ada instruksi secara detail oleh kementerian yang memiliki kewenangan, bahkan institusi lain, bahkan yang sekarang dinamakan dengan gugus COVID-19. Ya kita belum, tapi kita berinisiasi, mungkin ini yang pas untuk kita lakukan dengan mengambil beberapa referensi. Jadi Pak Hamzah dengan teman-teman yang memiliki kewajiban untuk bagaimana memproteksi semua kita yang ada dalam kantor ini supaya kita jauh dari kondisi itu, beliau mencoba untuk menggarap itu, ya, dan bersyukur bahwa sampai dengan saat sekarang melalui proses tes medis dan lain sebagainya kita boleh dikatakan masih cukup nyaman, dan saya berharap ya kondisi ini tetap berlangsung, tidak hanya diri kita tetapi keluarga kita, lingkungan kita semoga tidak terpapar, karena ketika keluarga kita terpapar konsekuensinya pasti akan terganggu dengan lingkungan kerja. Jadi demikian kalau soal kebijakan, ya praktis kita tetap merujuk kepada kebijakan nasional, kebijakan institusi, kebijakan pimpinan, kebijakan mereka yang memiliki kompetensi, kewenangan. Karena tetapi kita coba meng-create itu sesuai dengan kondisi kita, dengan bahkan mungkin kita naikkan grade-nya, protektifnya mungkin lebih tinggi. Ya dengan kondisi itu sesuai dengan kondisi kita, ya kita bersyukur kita masih dalam kondisi sehat sampai dengan saat ini. Ya alhamdulillah ya, itu dia sudah cukup clear ya sahabat frekuensi. Terima kasih Pak Asensi. Jadi tadi kita bisa simpulkan nih, pola hidup yang adaptif dengan sebuah keadaan itu penting juga sahabat frekuensi ya. Jadi ketika ada COVID sudah ada banyak sekali informasi terkait COVID, tapi mungkin kebijakan dari pemerintah pusat kan belum turun ke kami. Cuman inisiatif dari Bapak Asensi untuk melindungi pegawai yang ada di sini juga klien sudah sedemikian maju ya Bapak ya. Tapi tentu setelah ada himbauan dari pusat, kita juga menyesuaikan dengan himbauan tersebut. Baik, terima kasih Pak Asensi. Selanjutnya saya ke Pak Hamzah ini. Pak Hamzah, terkait pola kerja pegawai, bagaimana pola kerja pegawai Balmon untuk dapat mencapai target atau tujuan dari tugas pokok fungsi yang harus dilakukan di era pandemi seperti ini, kayak gimana nih Pak Hamzah? Mungkin bisa dijelaskan ke sahabat frekuensi. Iya, terima kasih Mbak Andin. Jadi kata kunci pertamanya adalah pada adaptasi. Adaptasi. Jadi iya, adaptasi. Siapa yang bisa survive itu dia adalah yang selalu bisa menyesuaikan. Nah, pola kerja pegawai Balmon Surabaya ini sejak ada pandemi, Februari sudah mulai, Maret ya mulai dirilis, ada 2 orang yang terjangkit. Kemudian meluas di DKI, seterusnya Jawa Timur, ke semua daerah di Indonesia rata-rata terjangkit, terpapar. Pola kerja kita benar-benar drastically change ya. Jadi dari awalnya kita tiap hari ke kantor, kumpul sama-sama. Kalau ada yang perlu kita koordinasi, tinggal saya ke mejanya Mbak Andin, mejanya Mbak Prapti, Mbak ini gini. Itu benar-benar berubah saat itu. Karena ada kewajiban kita harus WFH. Kenapa WFH? Karena memang kebijakan PSBB juga diberlakukan di Surabaya. Nah,
Ini skemanya ada tiga tahapan besar kalau di Balmon Surabaya itu. WFH penuh, kemudian shifting, lalu yang sekarang ini adaptasi kebiasaan baru. Nah, di kantor terutama kita siapkan infrastrukturnya dulu. Kalau Mbak Andin perhatikan, teman-teman perhatikan, bagi yang berkunjung ke Balmon Surabaya, masuk kantor, itu di kanan kiri sudah ada fasilitas untuk sterilisasi tangan. Harus cuci tangan, pakai masker. Ketemu tim security harus di termogan. Ada isian deklarasi kesehatan. Itu terus diupdate. Waktu awal-awal, salah satu klausulnya adalah apakah pernah ke luar negeri. Belakangan diupdate. Apakah pernah ke daerah terjangkit. Belakangan disesuaikan lagi karena Surabaya ini juga daerah terjangkit. Ya kita terus update dengan protokol-protokol yang dikeluarkan oleh otoritas. Kita jadi banyak belajar tentang instruksi dari Perhimpunan Dokter Paru. Kemarin saya dan beberapa teman menganalisis dan membaca itu karena ada yang penting untuk kita jelaskan ke kawan-kawan. Itu Mbak Andin. Saya bersyukur ya karena Kementerian Kominfo termasuk Balmon Surabaya, dia ekosistem bekerja online-nya itu sudah form gitu. Jadi meskipun kita WFH, teman-teman bekerja dari rumah, tidak berarti tidak produktif. Karena tiap pagi teman-teman harus absen dengan geotagging. Tidak boleh bergeser lebih dari 500 meter dari jarak rumahnya. Lewat internet itu ya? Iya, di portal Kominfo. Dalamnya kan ada macam-macam fitur. Ada presensi, Simaya, Simpatik, SKP, logbook, komplit. Produktivitas kawan-kawan kita itu ditulis di logbook. Jadi dari jam sekian sampai jam sekian ngapain? Tulis di sana. Nanti di akhir jam kerja, koordinator atau kepala subbagian cek. Ini teman-teman saya, sahabat-sahabat saya selama sehari ini ngapain aja? Jangan sampai tidur-tidur aja. Tentu tidak, karena setiap pagi selalu ada online briefing dari kepala kantor. Online briefing di WAG, kemudian biasanya kalau memang perlu rujukan teknis, saya, Pak Patur, dan Pak Hendri juga akan brief lagi lebih detail di grup masing-masing internal. Nah, itu dilaporkan, nanti kita cek, lalu Pak Sensi juga akan upload. Nah, di Zoom meeting hari Seninnya kita akan evaluasi siapa yang tidak achieve nih, siapa yang tidak jelas produktivitasnya dalam seminggu terakhir. Nanti kita akan improve, kita terus dorong untuk memperbaiki. Jadi seperti itu polanya. Jadi ada pool WFH dengan mekanisme 1, 3, dan 5. Maksudnya ketika WFH, satu orang per bagian, per area, per fungsi itu tetap ke kantor. Dia lead untuk urusan administrasi, termasuk digitalisasi dokumen, seksi atau bagiannya. Nah, yang lain support dari rumah. Gitu. Kemudian keadaan makin terkendali, naik jadi 3. Kemudian terkendali lagi, naik jadi 5. Lalu kita coba trial semuanya. Kenapa di trial semuanya? Karena untuk melihat seberapa space ini aman kalau semua masuk gitu. Ternyata kantor ini memang cukup luas dengan komposisi 70-an pegawai masih aman. Ketemu di meeting room di Semeru kita juga aman. Di parking area kalau olahraga bersama juga aman. Akhirnya tanggal 28 Mei kita di Balmon Surabaya itu sebetulnya udah form untuk adaptasi normal baru. Kalau Pak Jokowi Presiden kan 2 Juni setelah kita libur Lebaran semua sudah masuk dengan protokol kesehatan mulai bekerja gitu. Nah, kalau kita di Balmon Surabaya bersyukurnya 28 Mei itu kita udah trial dengan 3 tahapan tadi, Pak. Karena sudah trial, begitu 2 Juni kita sudah masuk form dan sudah bekerja kembali seperti biasa. Jadi ya kata kuncinya pada protokol kesehatan. Tadi sudah dijelaskan Mbak Andi juga di awal, Pak Sensi, masker, face shield. Jadi ketika tamu-tamu datang ke kantor, di bawah pas di resepsi dia akan dibatasi oleh acrylic border. Begitupun di Mas Adi dan Mas Rianto akan ada itu untuk melindungi semua yang ada di sini. Itu penyesuaian-penyesuaian yang kita lakukan. Nah Pak, kira-kira ada nggak sih yang mengeluh terkait waktu WFH? Waktu itu kan mereka harus bekerja dari rumah gitu. Seperti apa tuh Pak kondisinya pegawai Balmon Surabaya? Kalau dibilang mengeluh tidak. Tapi kalau ada yang kesulitan untuk menyesuaikan 1-2 memang ada, Mbak. Karena tidak semuanya itu bisa fit kan. Ada yang masih kesulitan handset, ada yang kesulitan jaringan, ada juga yang memang begitu
besok mulai full WFH, langsung siapin handsetnya, siapin koneksinya, besoknya trial meeting lancar. Ada juga aduh pulsa saya habis, tiba-tiba wifi saya nggak ada juga yang kayak gitu gitu. Yang keluhan yang sering ada justru, bayangkan kalau kita sering di kantor sama-sama, lalu di rumah kerja di ruang tamu misalnya, tapi di sebelahnya adalah tempat tidur. Kan gampang banget tuh kita tergoda, aduh baring-baring dulu sebentar gitu kan. Nah, tapi di Surabaya itu berbeda Mbak. Jadi kepala kantor Pak Sensi ada namanya virtual engagement series. Iya, jadi di jam-jam kritis Pak Sensi biasanya ada kuis online, ada games, pokoknya mengengage orang-orang supaya jangan tidak produktif dong di rumah. Nah biasanya kalau kuis sudah mulai, yang biasanya udah dekat-dekat bantalnya dilempar juga itu. Dan standby di WAG. Logbooknya kalau kita monitor, oh yang isi logbook juga pada jam itu gitu. Iya. Jadi itu ya sahabat frekuensi, terima kasih Pak Hamzah. Jadi memang jika Anda menjadi seorang leader harus yang namanya kreatif ya. Jadi mungkin dia punya staff atau bawahannya itu bisa tetap fokus bekerja di jam kerja meskipun dari rumah. Seperti itu ya Pak Sensi. Pak Hamzah. Iya, selanjutnya saya punya narasumber ketiga, seorang pengendali frekuensi radio dari Balmond Surabaya, Mas Arya. Iya, jadi kita tahu nih sahabat frekuensi kalau tugas Balmond Surabaya ada yang terkait dengan monitoring, penanganan gangguan, kemudian penertiban, inspeksi, kemudian juga ada penyampaian surat pemberitahuan pembayaran biaya hak pengguna frekuensi radio dan lain sebagainya. Masih banyak ya, tadi itu beberapa yang saya sebutkan. Nah, Mas Arya nih kan sering sekali terlibat langsung ke suatu lokasi atau titik untuk menyelesaikan misalnya gangguan atau aduan gangguan yang dari masyarakat gitu ya. Tapi tugasnya Mas Arya sendiri seperti apa nih? Dan di era new normal ini protokolnya seperti apa kerja di luar kantor Balmond Surabaya? Silakan Mas Arya. Terima kasih Mbak Dit. Jadi saya adalah pengendali frekuensi radio yang melaksanakan tugas-tugas Balmond seperti yang Mbak Andin sebutkan tadi. Jadi ada observasi, ada pengukuran, ada inspeksi, ada penertiban, ada penyampaian SPP BHP. Semuanya rata-rata bertemu dengan klien. Jadi kita tetap melaksanakan tugas dengan menjaga protokol kesehatan, tentunya dengan menggunakan masker, face shield, rajin cuci tangan, dan menjaga jarak. Ya, jadi Mbak Andin, kalau Mbak Andin cerita bertanya tentang bagaimana kita di lapangan saat ini adalah saat-saat yang di luar kebiasaan, karena di era new normal ini kita bekerja di luar kebiasaan yang sepertinya kita biasa lakukan sehari-hari. Beda sekali. Iya, jadi ini menarik sekali Mbak. Jadi kalau saya boleh cerita nih Mbak, kita di lapangan ini nggak hanya bekerja di dalam mobil dengan perangkat frekuensi untuk melakukan pengukuran atau observasi, tapi juga kita keluar mobil ya, jadi untuk melakukan setting perangkat, terus juga bertemu dengan klien untuk melakukan identifikasi, klarifikasi tentang penggunaan frekuensi. Nah, di sini pernah ada kejadian Mbak Andin, jadi cerita menarik nih. Ini yang dulunya itu adalah biasa kita berjabat tangan ya, kita berjabat tangan ini kan sudah biasa, tapi di era new normal ini, di masa pandemi ini kan bikin kita worry ya. Iya. Betul. Jadi waktu itu kita bertemu dengan klien, langsung tangan saya ditarik Mbak. Iya, untuk berjabat tangan. Iya, kaget kan? Waduh, kaget. Ya udah kita langsung. Ya mau nggak mau ya. Mau nggak mau akhirnya. Ditarik gitu ya. Udah kita langsung pakai hand sanitizer itu kan. Jadi setelah itu jadinya bagaimana untuk menyikapi itu, kita gunakan tos ikut. Jadi seperti ini Mbak. Sorry Mbak. Ya, ini itu ya sahabat frekuensi. Gitu ya, menarik sekali ya. Jadi otomatis kalau Mas Arya gini duluan, mau nggak mau dia ngikutin. Iya. Itu salah satu tips sahabat frekuensi kalau lagi ketemu orang yang mungkin Anda jika kerjanya itu ternyata berhubungan langsung dengan masyarakat atau orang banyak, itu bisa jadi salah satu tips ya. Iya. Oke, nah ini berarti kan tadi Mas Arya bilang bahwa
alat pelindung diri lah istilahnya ya, Iya. ada hand sanitizer dan Iya. lain sebagainya. Tapi itu kayaknya Mas Arya bawa tas kan ya. Saya Iya. pengen cek nih sahabat frekuensi, apa yang diomongin Mas Arya itu beneran apa enggak gitu kan. Katanya kan kalau kerja keluar bawa yang namanya alat-alat tersebut dari masker dan hand sanitizer dan lain sebagainya. Saya pengen lihat isi tasnya, boleh Mas? Boleh. Karena lagi kepo ini sahabat frekuensi. Bener nggak sih pengendali frekuensi radionya Bapak Surabaya itu melaksanakan protokol kesehatan atau tidak ketika di luar? Iya. Oke. Iya. Monggo Iya. Mas Arya di. Bisa ya Pak Sensi, Pak Perlengkapan Hamzah. tempur ya. Ada Iya. apa aja nih peralatan tempurnya Iya. ya? Kita cek sama-sama. Ya ini Ya. ini APD Pak. APD, APD ya. kalau disebut alat pelindung diri. Iya biasanya. Tapi itu, saya Mas. juga punya sebutan lain Pak. Apa? Alat percaya diri. Oh, oke. Jadi semua yang membuat ya? membuat saya nyaman ya udah saya lakukan di saat ini. Makin Oke. ganteng ya. Oh, bikin ganteng ya? Iya. Ya, ini yang standar yang kita bawa Mbak. Jadi ada face shield. Ada namanya ya? Iya, ada namanya. Itu ada namanya. Ya, Biar nggak ketukar. jangan pakai orang. Iya. Betul. Jadi kalau pakai masker, pakai face shield, Kan nggak ini ada tahu itu namanya. siapa sebenarnya Iya. kalau ketutup, tapi Iya. ada namanya. Jadi oh Mas Arya ini namanya. Iya, ini saya Gitu punya ya. isi tas. Oke, Ah. apa aja tuh Mas Arya coba. Oke Pak, jadi sahabat frekuensi, ini alat pelindung diri yang saya bawa Ya. juga sebagai alat percaya diri. Pribadi itu, pribadi Pak. Pak, betul Pak. Jadi ini ada alat makan, jangan ketawa ya sahabat frekuensi, tapi ya ini yang membuat saya nyaman untuk bekerja di lapangan. Iya. Terus Karena juga risiko tinggi iya kalau risiko bekerja tinggi di betul. luar kantor, Terus ya. ada untuk ibadah, alat ibadah sajadah. Oke, sajadah ya. Terus juga ada ini isinya masker cadangan, ada obat-obatan ya untuk jaga-jaga Pribadi lapangan. ya. Iya, untuk berganti masker setiap jam Mbak. Oke. Terus ini ada hand sanitizer. Hand Ya, sanitizer. ini yang wajib saya bawa sih. Karena Terus- takutnya kalau di jalan nggak ada ini ya, nggak ada air. Iya, gitu iya. kan. Jadi ya Jadi kita butuh pakai ini hand sanitizer. hand sanitizer. Ya. Terus juga ada satu alat nih Mbak. Apa satu itu? alat yang Menarik sekali isi tasnya kayaknya ya. Iya, ini baru jadi Heeh. hanya ada di masa pandemi kalau saya Oh, bilang iya. ya. Oke. Zero touch tool atau COVID finger. Oh, iya. Ini bukannya lebih sih Mbak, bukan ya. lebih sih, tapi ya untuk kenyamanan diri lah. Ya. Ini buat di ATM atau untuk membuka pintu. Iya kan kalau ATM juga Nggak ngambil piring juga kan? Iya. Susah, susah. buat sendok. Ya itulah kira-kira Mbak isi tas saya Oke. yang membuat saya nyaman untuk di lapangan. Ya, jadi terbukti ya sahabat frekuensi, Mas Arya sebagai pengendali frekuensi radio Balmon Surabaya sesuai dengan protokol ketika bekerja di luar kantor. Lanjutkan ya Mas Arya, dan Ya. semoga ini menginspirasi sahabat frekuensi yang sedang mendengarkan podcast ini gitu kan ya. Oh iya, aku ternyata butuh alat itu, seperti itu, nanti bisa diikuti, bisa diadopsi sama sahabat frekuensi. Itulah kenapa kita membuat podcast ini, supaya menginspirasi banyak orang. Betul ya Bapak? Iya. Nah, kita sudah mendengar dengan detail seperti apa tadi general policy-nya, seperti apa tadi pola kerja pegawainya, juga protokol kerja di luar kantor dengan clear tentunya. Karena kita tahu Bapak Surabaya itu kan kalau sudah ada aduan gangguan harus langsung ke lokasi ya Iya, untuk betul, menangani, nggak betul. bisa ditunda-tunda Iya. walaupun pandemi. Untuk itu alat pelindung diri sangat wajib. Yang standar itu Mas Arya itu luar biasa tadi ya, semuanya dia bawa sendiri gitu. Yang standar seperti masker, face shield, hand sanitizer untuk pengganti cuci tangan itu wajib ada dan dipakai gitu ya. Sehingga klien yang ditemui nyaman, kitanya juga tidak takut yang namanya kena sebaran COVID. Insya Allah semuanya aman. Dengan tentunya berdoa ya sama Allah supaya dilindungi dimanapun. Iya, senang sekali nih saya di podcast perdana Bapak Surabaya ini bisa berbagi sama sahabat frekuensi yang ada dimanapun. Saya juga mungkin terima kasih untuk narasumber, tapi sebelum itu, sebelum kita akhiri mungkin Pak Sensi, Pak Hamzah, Mas Arya ada yang mau disampaikan? Nih boleh nih sampaikan. Iya, sahabat frekuensi. sedikit aja Mbak Andin. Iya. Jadi kalau dari kita ngobrol-ngobrol sebenarnya tidak hanya dari kita ngobrol sih. Tapi kalau kita coba menyimpulkan dalam berbagai himbauan, Iya. instruksi dan lain sebagainya, bahwa yang menyelamatkan diri kita, keluarga kita dan masyarakat bahkan organisasi adalah diri kita sendiri gitu. Iya. Itu yang pertama. Jadi praktis kreativitas untuk berubah itu menjadi hal dia mutlak. Jadi kalau sekarang ada isu transformasi digital, Iya.
sekarang mungkin juga ada transformasi lifestyle gitu. Jadi bagaimana orang mencoba meng-create tatanan kehidupan baru ini yang kemarin-kemarin ya mau makan baru cuci tangan, sekarang real time gitu. Ketika kita butuh nyentuh apa segala macam, ini hal sederhana gitu. Tapi kalau ini nanti dilakukan terus menerus, ini menjadi satu habits yang dengan suatu kebiasaan baru gitu loh. Jadi memang ini satu hal yang perlu kita tingkatkan. Belum lagi nanti kita meng-create di tatanan kerja kita dalam rangka meningkatkan kualitas kerja dan kinerja kita ke depan. Iya. Jadi saya pikir ya ada plus minusnya. Jadi pandemi tidak hanya memberikan hal yang menjadi kita jadi sengsara dan lain sebagainya, tapi pandemi juga memberi ruang bagi kita untuk kita menikmati suatu pola hidup yang baru. Oke. Ya, terima kasih Pak Hamzah mungkin. Iya, pesan saya ke sahabat frekuensi, jaga imunitas, stay happy, stay produktif, dan satu lagi yang paling penting Mbak Andin, saling jaga, saling dukung. Saling jaga, saling dukung. Terima kasih Pak Hamzah. Mas Arya, ada? Iya Mbak. Sahabat frekuensi, kita tetap menjaga protokol kesehatan dengan menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Disiplin adalah vaksin yang ampuh. Iya. Tetap sehat untuk kita semua. Amin. Iya, terima kasih saya ucapkan narasumber yang sudah hadir. Semoga kita bisa bertemu lagi di episode podcast selanjutnya ya, Bapak Sensi, Pak Hamzah, Mas Arya. Iya, sahabat frekuensi, terima kasih juga yang sudah mendengarkan podcast ini dari awal sampai akhir. Tentunya tadi kita sudah menyimak new normal at Balmong Surabaya itu seperti apa dilaksanakannya. Jadi sudah ada pedoman ya teknisnya yang clear sehingga bisa bermanfaat atau mungkin bisa menjaga kliennya Balmong Surabaya dan juga pegawai Balmong Surabaya. Baik, ini ada hal yang mau saya sampaikan juga untuk sahabat frekuensi yang punya ide terkait tema podcast selanjutnya. Boleh sekali urun ide di sini ya. Kami tunggu idenya sahabat frekuensi melalui email di upt_surabaya@postel.go.id. Nanti silahkan beri data diri Anda di sana dan juga tema yang mau diusulkan itu apa. Siapa tahu nanti bisa kita jadi bahas di podcast kita gitu ya. Atau juga dapat diusulkan melalui official account media sosialnya Balmong Surabaya, baik melalui Instagram di Balmong Surabaya atau juga bisa melalui Facebook di Balmong SFR kelas 1 Surabaya. Silahkan Anda message saja, nanti adminnya akan membaca dan kita akan kompilir ide-ide terbaik yang siapa tahu bisa kita bahas jadi tema podcast selanjutnya. Baik sahabat frekuensi, terima kasih sudah mendengarkan dari awal sampai akhir. Sampai berjumpa di podcast selanjutnya tentunya. And do not forget to use the frequency wisely in a good way. Andin is sending off. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surabaya Wani. Sampai jumpa. Terima kasih Pak.